الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Siyami. Kita akan membahas bab tentang puasa. Ta'rifus shaumi, definisi daripada puasa lughatan menurut bahasa adalah mutlaqul imsaki, yaitu menahan secara umum. Jadi yang namanya berpuasa secara etimologi atau secara bahasa adalah menahan. Menahan dari apa? Ya dari apa saja. Apapun yang berkaitan dengan menahan, maka itu namanya puasa secara bahasa. Menahan pintu yang didorong, maka itu namanya berpuasa. Menahan kentut yang sedang ingin keluar menggebu-gebu, itu juga termasuk makna dari puasa secara bahasa. Wa minhu, dan diantara makna daripada berpuasa secara bahasa itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an sayyidatina Maryam radhiyallahu ta'ala anha, yaitu yang menceritakan tentang Sayyidah Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku, kata Maryam, nazartu lirrahman, aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sauman, untuk melaksanakan puasa. Falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan pernah berbicara dengan satu pun manusia pada hari ini. Maka puasa yang dikerjakan oleh Siti Maryam atau Sayyidah Maryam adalah yaitu tidak berbicara atau berpuasa dari berbicara. Maksudnya adalah nazartu imsakan anil kalam. Beliau bernazar untuk imsak atau berdiam diri atau menahan anil kalam, dari berbicara terhadap satu orang pun pada hari itu. Maka secara mutlak menurut bahasa, definisi daripada saum itu adalah al-imsak, itu menahan. Wa ta'rifuhu syar'an, sedangkan definisi daripada puasa menurut syarak, menurut terminologi adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan dari segala bentuk atau segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi makna puasa secara terminologi lebih khusus daripada makna puasa secara etimologi. Makna puasa secara bahasa lebih luas daripada makna puasa secara syarak atau istilah. Menurut istilah syarak adalah menahan, yaitu dari segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang kita kerjakan.
baik itu dengan cara berhubungan seksual antara suami istri, atau dengan cara memakan makanan dan minuman yang bisa membatalkan puasa kita, ataupun dengan cara hal-hal yang lain yang dapat membatalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Min maknanya di dalam kaidah bahasa Arab atau fil qawaidil arabiyah, min itu adalah lil ibtida, yang menjelaskan awal permulaan terjadinya sesuatu. Nah, dari apa awal kita menahan diri itu? Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, mulai dari berkumandangnya waktu sholat subuh di pagi hari, yaitu ketika terbitnya fajar. Ila ghurubis syamsi. Sedangkan kalimat ila, huruf jar ila itu termasuk kaedahnya di dalam qawaidil arabiyah adalah lil intiha, kebalikan daripada min. Min maknanya lil ibtida, sedangkan ila lil intiha. Min menunjukkan permulaan sesuatu, sedangkan ila menunjukkan akhir, batas, ghayah daripada sesuatu. Nah, kapan kita akan menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa? Yaitu dari terbitnya matahari ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari atau berkumandangnya waktu maghrib atau ibadah salat maghrib. Biniyatin makhsusatin, tentunya kita mengerjakan ibadah atau menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah dikhususkan oleh agama, dengan niat yang sudah disyariatkan oleh syarak. Apa bunyi niatnya? Bukan hanya sekedar berniat-niat saja, tapi ada kaidah, ada aturan di dalam berniat. Nah, apa niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan atau untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan besok pagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai niat di dalam ibadah puasa ini ada beberapa pendapat para ulama. Secara umumnya adalah yaitu yang menjelaskan tentang bolehkah kita berniat untuk melaksanakan puasa secara full dengan satu niat di awal malam dari bulan puasa tersebut. Jadi maksudnya adalah kita berniat pada malam pertama, yaitu dengan meniatkan pada malam pertama tersebut untuk berpuasa selama 1 bulan full. Yang dimana maksudnya adalah kita tidak berniat pada malam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yaitu dengan cara berniat di malam pertama saja. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menegaskan bahwasanya tidak sah hukumnya berniat berpuasa di awal bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah secara full. Tidak sah. Harus berniat setiap malam ketika akan melaksanakan puasa besok paginya. Akan tetapi menurut Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka ketika kita berniat di malam pertama untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan full, itu sudah cukup menurut beliau. Sekalipun malam kedua, malam ketiga, keempat, dan kelima seterusnya kita tidak berniat pada malam harinya. Itulah pandangan ulama, yaitu perbedaan pendapat ulama mengenai bagaimana tata cara kita berniat di awal malam dari bulan puasa tersebut. Al-aslu fihi, asal atau dalil diwajibkan ibadah puasa tersebut adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan ibadah puasa tersebut terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Waktu fardhihi, adapun waktu diwajibkannya ibadah puasa bulan suci Ramadan ini adalah furidha fis sanati tsaniyah minal hijrah. Mulai awal diwajibkannya ibadah puasa ini adalah pada tahun kedua dari tahun Hijriyah, atau tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah, yaitu ke Madinah, kota Madinatul Rasul, yaitu kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi syahri Sya'bana, yang dimana itu terjadi pada bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadhanatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika masih hayat, beliau pernah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 9 Ramadhanat, yaitu sebanyak 9 kali puasa di bulan suci Ramadan. Kullaha nawaqisu, semua ibadah bulan suci Ramadan yang beliau kerjakan itu adalah nawaqis. Nawaqis itu adalah jumlah bilangannya kurang dari 30 hari. Karena bulan Hijriyah terkadang dia 29 hari dan terkadang juga 30 hari full. Nah, beliau ketika melaksanakan ibadah puasa selama 9 tahun, beliau melaksanakannya kebanyakan kulluha nawaqisu. Banyakan yang beliau kerjakan itu secara menyeluruh adalah beliau melaksanakannya sebanyak 29 kali. Ai 29 yauman, yaitu sebanyak 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali hanya satu kali beliau melaksanakan ibadah puasa, yaitu secara full 30 hari. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan ibadah puasa selama 9 tahun. Nah, dari 9 tahun tersebut beliau melaksanakan puasa selama 29 hari sebanyak 8 kali, dan beliau melaksanakan ibadah full 30 hari sebanyak 1 kali. Kemudian selanjutnya adalah Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Huwa syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang ke-9 atau urutan yang ke-9 dari bulan-bulan Arabiyah, bulan-bulan Hijriyah, yang dimulai dengan bulan Muharram, selanjutnya dengan bulan selanjutnya, maka urutan yang ke-9 adalah Syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan yang kita alami atau yang kita berada saat ini pada bulan tersebut. Wa huwa afdalu syuhuri 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan bulan suci Ramadan tersebut merupakan bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, yaitu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa summiya Ramadana, nah, dinamakan bulan suci Ramadan ini dengan bulan suci Ramadan. Qila, dikatakan, li'annahu, bahwasanya indama wada'al arabu asma'a syuhur, tatkala orang-orang Arab, para penduduk Arab zaman dahulu ingin menamakan bulan-bulan tersebut, wafaqa hadza syahru syiddatal harri, maka bertepatan dengan bulan ini atau bulan yang kita ada padanya ini bertepatan dengan syiddatal hurri, yaitu bertepatan dengan musim panas. Fasammuhu Ramadhana minar Ramdha, maka mereka orang-orang Arab menamakan bulan tersebut dengan bulan suci Ramadan. Minar Ramdha, yang berasal dari akar kata ramdha'u, ai syiddatil harri,
yang dimana maknanya itu adalah yaitu cuaca atau musim yang terjadi pada saat itu adalah musim panas atau cuaca yang sedang sangat-sangat panasnya. Waqila, dan dikatakan juga oleh sebagian para ulama, li'annahu, dia dinamakan dengan bulan suci Ramadan karena bahwasanya yarmidu dunuba ayyahriquha, karena bahwasanya bulan suci Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ayyahriquha, maksudnya adalah dia bisa membakar dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan ini, harapan kita adalah mudah-mudahan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita bisa menghapus atau dosa-dosa yang telah kita kerjakan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.